Saya kasih umpama yang bagus. Misalnya, kamu adalah seorang ustadz, oke? Kamu ingin memberitakan Al-Quran ke sebuah kampung. Kamu bikinlah di situ musola kamu. Kamu berdakwah, ya manusia-manusia ikutilah ini segala macam bla bla bla. Tapi tiba-tiba orang-orang kampung itu gak suka, ya kan? Dibakarlah musola kamu ini, oke? Musola kamu tadinya kamu bangun reot apa adanya, gitu kan? Terus dibakar. Setelah dibakar, ternyata peristiwa pembakaran musola ini terdengar oleh Majelis Ulama Indonesia. Lalu akhirnya Majelis Ulama Indonesia menguncurkan dana. Akhirnya kamu bangun lagi yang besar, musolanya. Tadinya musola kecil nih. Setelah dibakar musolanya malah jadi besar. Pertanyaan saya sama kamu, apakah orang yang membakar musolamu yang pertama tadi berjasa membuat musola menjadi besar? Berjasa lah. Nah, makanya kamu gini. Janji ya teman-teman, jangan tertawa ya. Bagaimana nanti yang dinaikkan Edis TV ini memang membuat kita untuk tertawa, tetapi memang harus kita tahan teman-teman. Mungkin dia lagi grogi ataupun dia panik ataupun saya nggak tahu juga teman-teman. Karena yang ditanyakan Edis TV ini nanti, kalau memang dia mengerti, dia tidak akan mungkin menjawab seperti itu teman-teman. Tetapi ini maknanya sangat dalam untuk menjadi pembelajaran kepada kita. Bagaimana hasil diskusinya? Coba lihat ini teman-teman. Zain, Halo bang. apakah Anda seorang muslim bang? Halo. Muslim bang. Muslim. Terus mau ngapain ini? Saya ada pertanyaan bang. Ayah apa? Silakan. Itu kan Bang, tenangkan dulu bang, tenangkan HP-nya, jangan begini-begini bang. Coba taruh dulu yang bagus dulu HP bang, jangan gini. Coba bang, duduk yang bagus, ngomong, tenangkan dirimu, nggak ada yang gigit di sini bang. Ya tenang. Silakan bang, apa pertanyaanmu? Itu yang apa? Yang salib Yesus kan tentara Romawi itu. Salib Yesus kan tentara Romawi itu. Bang, coba belajar dulu bahasa Indonesia yang bagus bang. Salib Yesus kan tentara Romawi. Maksudnya gimana bang? Makanya jangan lama-lama belajar bahasa Arab bang. Coba pakai bahasa Indonesia yang benar dulu coba. Gimana? Yang salib Yesus kan muridnya Yesus. Yang bisikin muridnya Yesus Yudas Iskariot. Yang menyalib Yesus muridnya Yesus. Tidak benar bang. Yang menyalib Yesus itu Tentara Romawi yang menyalib tentara ya Romawi. eksekutornya itu. Tapi perintahnya itu datang dari wali negeri bang, Iblis. yaitu Pontius Pilatus. Ya, Pontius Pilatus. Yang bisikin Yudas Iskariot kan iblis. Betul. Jadi pertanyaan saya bang, itu iblis berjasa atau berdosa? Iblis itu tidak berjasa bang. Malah dia itu membuat kejahatan. Kok berjasa gimana? Jadi kalau tidak terjadi pembisikan dari iblis, tidak ada penebusan dosa. Kalau tidak ada pembisikan iblis, tidak ada penebusan dosa. Iya, kenapa nggak ada? Saya kasih kamu contoh. Saya kasih kamu contoh nih. Kamu sebagai muslim, kamu yakin nggak bahwa Muhammad itu mati syahid masuk surga? Ya, yakin. Oke. Menurut riwayat-riwayat, Muhammad itu penyebab kematiannya itu adalah akibat racun yang dimakan di Khaybar. Bang, jangan separuh bang wajahmu bang. Jangan begini. Abang sudah malu jadi orang Islam? Tidak. Pertanyaanmu ini sudah pernah ditanyakan Yusuf, dan waktu itu debat itu heboh karena 45.000 orang yang nonton waktu itu. Gini, menurut sejarah agama Islam, Muhammad itu menderita sakit akibat racun yang dimakan di Khaybar. Saya tanya sama Anda, menurut Anda, orang yang meracun Muhammad itu berjasa atau tidak membuat Muhammad masuk surga, mati syahid? Yang meracun. Gini, pertanyaanmu sama saya kan begini. Iblis merasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat dan menjual Yesus sehingga terjadilah penyaliban. Nah, berangkat dari situ terjadilah penebusan dosa gitu. Berangkat dari situ. Nah, jadi di situ pertanyaan saya, Bang. Ya, tenang. Di situ pertanyaan saya. Biar saya jelasin. Berangkat dari situ, maka kamu berpikir kalau begitu iblis berjasa dong. Karena akibat daripada iblis merasuki Yudas dan Yudas menjual Yesus, akhirnya Yesus disalib, terjadilah penebusan dosa. Berarti iblis berjasa ini. Saya balik pertanyaan sama kamu. Berarti tenang. Iya, biar saya jelasin sama kamu. Ketika perempuan Yahudi meracun Muhammad dan akibat daripada racun itu Muhammad akhirnya meninggal dan kalian percaya bahwa Muhammad syahid di situ, dia masuk surga. Pertanyaan saya, betulkah perempuan di Yahudi yang meracun Muhammad ini berjasa membuat Muhammad masuk surga? Coba kamu jawab dulu itu. Jawab. Itu ya cerita dari mana, Bang? Oh, baik. Baik, sebentar, tenang Bang, tenang. Saya akan tunjukkan kepadamu kutipan dari sebuah hadis ya. Bentar. Itu hadis loh. Tenang Bang, sabar Bang ya, sabar ya Bang ya. Oke. Racun dari mana? Tenang. Dari mana? Tenang. Bentar Bang ya, sabar.
Tapi Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Baik. Jadi, kita selesaikan. Racunnya adalah Zainab istri Salam bin Miskam. Aisyah, aku merasakan sakit sampai hari ini aku rasakan. Fahadha awan, inilah masanya. Wajadtu inqita'a abhuri, aku merasakan terputusnya urat disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun itu. Nah, jadi menurut hadis Muhammad itu matinya karena diracun oleh perempuan Wahyudi. Pertanyaan saya kepada kamu, akibat Muhammad meninggal itu kan dia kan mati syahid, masuk surga dia. Pertanyaan saya, apakah perempuan Yahudi yang meracun Muhammad itu berjasa membuat Muhammad masuk surga? Ya emang Nabi Muhammad ditakdirkan memang untuk di surga, Pak. Kamu kan bertanya kepada saya, apakah iblis berjasa membuat keselamatan? Karena ya, tapi masih ada ketika lanjutannya. Tunggu. Aduh, makanya kamu itu gini, makanya dengerin saya. Gini, dengerin. Iya. Saya buat sama kamu perumpamaan yang bagus. Gini, saya kasih umpama yang bagus. Misalnya, kamu adalah seorang ustadz. Oke? Kamu ingin memberitakan Al-Qur'an ke sebuah kampung. Kamu bikinlah di situ musola kamu. Kamu berdakwah, ya manusia, ikutilah ini segala macam bla bla bla. Tapi tiba-tiba orang-orang kampung itu nggak suka. Ya kan? Dibakarlah musola kamu ini. Oke? Musola kamu tadinya kamu bangun reot apa adanya begitu kan? Terus dibakar. Setelah dibakar, ternyata peristiwa pembakaran musola ini terdengar oleh Majelis Ulama Indonesia. Lalu akhirnya Majelis Ulama Indonesia mengucurkan dana. Akhirnya kamu bangun lagi yang besar, musolanya. Tadinya musolamu kecil nih. Setelah dibakar, musolanya malah jadi besar. Pertanyaan saya sama kamu, apakah orang yang membakar musolamu yang pertama tadi berjasa membuat musolamu jadi besar? Berjasa lah, Bang. Nah, makanya kamu gini. Makanya saya bilang kamu tuh begini cara pikirnya. Kalau mereka berjasa membuat musolamu besar, harusnya mereka tidak dimasukkan penjara. Kamu gimana sih? Yang membuat musolamu besar itu bukan karena orang-orang tersebut membakar, tidak. Yang membuat musolamu besar itu adalah MUI yang mengucurkan dana kepadamu membuat musola yang baru. Dibuatlah musolamu semakin besar. Pola pikirmu bagaimana? Justru mereka itu ingin membinasakan. Kasih saya kesempatan. Makanya mereka ini teman-teman sulit. Ya memang kecerdasan rata-rata IQ orang Indonesia ini memang 78 ya. Iya, Kamu Bang. termasuk di antaranya. Kasih saya kesempatan. Kasih saya Gini loh, bicara. dengarkan saya. Gini. Yang namanya Dari tadi saya dengarkan Abang. Tenang. Atau saya kasih contoh aja lah yang bagus lah, yang ada di dunia nyata. Ini ada di dunia nyata nih. Saya kasih contoh. Kamu kerja nih, ya kan? Kamu kerja bagus begitu ya. Tiba-tiba ada preman-preman. Ya kan? Preman-preman datang kepada kamu, daganganmu dirampas, motormu diambil. Ya kan? Tapi gara-gara peristiwa itu viral, heboh. Peristiwa itu viral. Akhirnya orang iba, kasihan sama kamu. Akhirnya kamu malah dapat motor yang baru, motor yang bagus, gerobak yang bagus dan lain sebagainya. Kamu dikasih uang dan lain sebagainya. Pertanyaan saya sama kamu, apakah maling-maling motor, preman-preman yang merampas motormu dan dagangan gerobakmu itu berjasa dalam hal membuat kamu dapat motor baru? Tidak lah, Bang. Nah, itu. Makanya kalau mikir itu jangan bengak seperti Rudi Iskariot. Jadi iblis Yudas dan lain sebagainya, itu mereka tidak berjasa. Berjasa dari mana? Justru mereka itu berbuat jahat dan patut dihukum. Mereka patut mendapatkan upah daripada kejahatannya itu. Makanya kalau kamu bilang berarti Yudas berjasa dong. Itu kamu sama, pola pikirmu sama dengan, oh berarti orang yang merampas motormu, orang yang merampas gerobakmu berjasa dalam hal membuat kamu dapat motor baru. Bukan gitu cara mikirnya. Kalau mereka berjasa, harusnya mereka jangan dipenjara. Mereka harusnya dikasih penghargaan. Yang berjasa, ya, itu adalah sifat kamu, ketaatan kamu. Makanya di dalam peristiwa penyaliban itu, kebenaran itu adalah ketaatan Yesus, kesetiaan Yesus kepada Bapa di surga. Ya kan? Kesalehan dia, yang dia tetap setia, tidak berbuat dosa sampai mati walaupun disalibkan. Dia tidak melakukan dosa. Nah, itulah yang dipandang oleh Bapa di surga sebagai kebenaran. Tidak, Bang.
Bang, saya potong dulu, minta maaf. Gimana? Dibilangnya tadi kan Yesus kan tidak berdosa. Toh? Ya benturin dulu kepalamu ke ubin sana, kalau nggak paham juga. Susah amat. Saya heran, kok susah banget sih orang mahamin kayak gitu ya. Sulit kalian paham kayak gitu. Gimana sih? Karena memang ada juga seperti itu, teman-teman. Ini kan isu lama ini, yang pernah saya diskusikan dengan Uncup dan kawan-kawan. Peristiwa penyaliban terjadi akibat daripada Yudas dirasuki oleh setan. Kemudian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus. Berarti karena mereka adalah pencetus penyaliban itu, maka mereka berjasa. Makanya kalau makan itu liatin, jangan kau makan juga akar-akarnya. Kalau kau misalnya makan ikan, yang kau makan itu coba yang gizi, jangan itu isi perutnya kau makan semua. Susah makan kayak begitu. Gimana? Bagaimana teman-teman? Kalian sudah melihat dan apa yang terjadi? Ekspresi kalian saat menonton video saya malah mengatakan ini film. Bagaimana ekspresi kalian setelah melihat perdebatan ini teman-teman? Adakah ilmunya? Ya, tentu saja ada ya. Menjadi pembelajaran kepada kita teman-teman. Mungkin ya teman yang dinaikkan tadi Edis TV ini dalam keadaan grogi ya. Jadi jawabannya itu pun mungkin dia tidak mengerti ataupun kurang paham teman-teman. Bagaimana tadi pertanyaan yang kedua, Edis TV memberikan contoh yang lebih sederhana lagi dan dia bisa menjawabnya. Nah, seperti itulah ranah diskusi yang kita bisa ambil pelajaran penting kepada kehidupan kita teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like video ini, berikan komentar kalian terhadap video ini teman-teman. Dan subscribe channel ini bagi yang sudah subscribe. Terima kasih. Nyalakan juga loncengnya, karena apa? Pada saat saya mengupload video-video terbaru, kalian tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman. Terima kasih yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia.